Iran yang negara besar dengan Gaza yang sekecamatan. Dalam waktu berapa bulan ini orang-orang pentingnya, tempat-tempat pentingnya, tokoh-tokohnya bisa dieksekusi. Sedangkan Gaza sampai sekarang posisi persisnya aja yang sekecil itu nggak ketemu. Cara satu-satunya dengan cara dikepung, nggak boleh makan kan gitu kan? Iya. Mereka pikir warga lapar, apalagi yang dalam tanah kan gitu. Iran berarti ada kebocoran internal. Dan sekarang kan juga menjadi salah satu evaluasi di internal Iran terkait kebocoran informasi ini. Dan ini memang sangat membedakan dengan situasi di jalur Gaza. Mereka sangat rapi. Bahkan dia udah nggak pakai telepon model kayak begini. Komunikasi antara sesama pejuang itu pakai ayat Al-Quran. Dunia menuju perang dunia ketiga. Apakah akan seperti itu? Oke, kita akan ngobrol dengan seorang penulis yang bukunya sudah keluar versi bahasa Inggrisnya, Indonesian Founding Fathers Vision for Palestine. Jadi ternyata pahlawan Indonesia ini banyak yang udah punya visi mengenai Palestine, biar dunia tahu seperti apa ya. Langsung aja kita ketemu dengan Bang Pizarro. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Ari. Lama kita gak ketemu ya. Alhamdulillah ya. Kita berapa bulan ada ya? Udah diharap aja sebulan gitu kan. Ini buku ada juga di IBF ya. Insya Allah ada di Insya Allah di IBF ya. Oke. Nah sekarang ngomongin keadaan yang lagi current nih Bang. Iya. Ini seru banget ini ya. Iya. Ya kalau kita lihat eskalasi dunia ini makin memanas nih katanya. Era-era sekarang perang yang lagi hit banget Iran dengan Israel. Ya kan? Israel nyerang Iran, Iran balas Israel. Di sisi lain Israel belum selesai juga dengan Palestine. Israel juga belum selesai juga dengan Hizbullah, Lebanon, Yaman belum selesai kan. Di sisi lain Ukraina sama Rusia masih jalan. India, Pakistan juga panas. Korea juga lagi panas. Nah, Indonesia panas juga. Indonesia panas sama Raja Ampat sama Aceh. Ya karena kalau kita lihat video misil datang ke tengah kota, kita mikir kalau Jakarta diserang kayak gitu, siapkah kita gitu. Nah, itu dia yang perlu kita pertanyakan nanti. Tapi sekarang kondisi terkini nih, Bang Pizarro. Sebenarnya ini kan awal mulanya ini kan ini kayak perang yang memang sebuah drama yang ditunggu oleh Israel mungkin ya. Karena udah mancing dari kemarin, dari dulu kan, udah berapa dari 2020 atau 2022 gitu. Udah mancing-mancing. Bahkan Netanyahu udah lama banget bilang Iran tuh gini gitu kan, gitu-gitu terus. Kemudian dibunuh lagi orang-orang pentingnya. Jadian deh perang. Ini memang ditunggu Israel. Apa Israel salah perhitungan mengenai kemampuan persenjataan Iran atau lagi dites? Ini gimana ceritanya? Iya, tampaknya kalau kita lihat Israel ini sudah membaca Iran. Nah, ya, dia sudah bisa membaca kekuatan Iran secara umum ya. Walaupun nanti ternyata respon balasan dari Iran ini juga mengejutkan bagi Israel. Ya. Kenapa saya bilang ini sudah lebih banyak udah terukur sebenarnya dari Israel? Ya kalau kita lihat dari banyaknya jenderal yang tewas, ini kepala IRGC ya, kepala Garda Revolusi Iran, ya sekelas Panglima TNI-nya. Lalu ada kepala Angkatan Daratnya. Dan ini sudah 20 tewas. Belum yang terbaru ini kepala intelijen IRGC ya, seperti kepala BIN-nya lah. So, gitu. BIN-nya aja kena. BIN-nya aja kena. Berarti setransparan itu soalnya ya maksudnya. Nah, saya lihat artinya Iran ini tampaknya tidak mengevaluasi secara kuat sistem kelemahan keamanannya. Karena ini kan terjadi belum genap 1 tahun setelah Ismail Haniyeh, Bang Ismail, ya itu tewas, ya gugur dari serangannya Israel di markas IRGC, di markas tentara nasionalnya. Bayangkan, kan 31 Juli ya, beliau gugur, wafat, lalu ini terjadi 13 Juni. Artinya ini belum sampai 1 tahun. Artinya ada problem besar di internal intelijen Iran yang itu tidak dievaluasi sama dia secara luas. Belum kalau kita tarik ulur dulu, Qasim Sulaimani juga jenderal dia di Irak. Yang itu tewas dari serangannya Amerika 2017. Tampaknya ini sudah terbaca. Dan kalau kita lihat kan ini menarik. Itu Mossad itu sampai melansir bagaimana persiapan teknis serangan kepada Iran yang dilakukan di dalam wilayahnya Iran sendiri. Drone-drone yang akan diluncurkan. Itu kan dirilis sama Mossad. Setelanjang itu ya? Iya, kalau kita mau lihat ya setelanjang itu. Yang ini kemudian akhirnya kenapa akhirnya Netanyahu melakukan serangan terhadap Iran? Karena dia sudah bisa mengukur, dia sudah menyebarkan intel-intel hidung Persia.
Kan ada Intel hidung pesek, hidung Melayu, ini hidung Persia ya kan? Jadi emang orang Persia asli sebenarnya yang dipakai. Iya, gitu. Karena kan memang kalau kita mengetahui bahwa Iran kan mengalami problem ekonomi yang sangat kuat ketika terjadi sanksi oleh Amerika. Di embargo berarti. Iya, oleh Barat dan lain sebagainya, ya kan? Maka di situ juga akan muncul beberapa oknum-oknum intelijen atau beberapa staf intelijen yang mungkin dia terfikir untuk bisa menukar data dengan keuntungan material maupun finansial. Karena kebutuhan ekonomi. Karena kebutuhan ekonomi dan juga karena ada keperluan yang lainnya. Dan kalau kita lihat kan apa yang terjadi sama Ismail Haniyeh kan, itu kan tidak mungkin Mossad, kalau kita belajar teori intelijennya Mossad, dia kan tidak mungkin melakukan aksi tanpa melibatkan operator lokal. Ya, intelijen lokal. Ini sama terjadi dengan yang di Malaysia, ilmuannya Palestina, Fadi Al-Bats, ya, kelompok pejuang Gaza, itu dieksekusi, itu meninggal, tewas tahun 2018 oleh Mossad yang melibatkan orang-orang intel Melayu, kayak gitu. Dan ini saya lihat ini terjadi, Bang, dalam konteks sekarang. Eksekutornya lokal gitu. Eksekutor lokal dan emang umumnya operasi yang dilakukan oleh Mossad itu kan selalu mengikut sertakan operator-operator lokal karena kan pertama itu minim risiko. Kalau dia tewas itu dianggap warga lokal, bukan orang dia. Dan kemudian dia lebih mengetahui medannya karena dia memang orang dari lokal, gitu ya. Dan kemudian Israel juga dengan cepat bisa mencuci tangan. Ketika terjadi eksekusi bahwa dia dituduh agen Mossad, ya, dia kan bisa cuci tangan bahwa itu bukan anggota kami, bukan orang kami. Dari secara kewarganegaraan itu bukan bagian dari kami. Oh, kayak gitu. Jadi masih ada, ya berarti mirip Mission Impossible ya, gayanya gitu ya, kayak. Iya. Maksudnya. Makanya ini Trump kan juga menarik. Trump kan sekarang mengatakan kami sudah tahu di mana posisi Ali Khamenei, ya, pemimpin spiritual Iran. Yang puncuk pimpinan spiritual Iran itu saja Trump itu sudah mengatakan dia tuh tahu, gitu. Dan ini sebenarnya sangat menarik, Bang. Kalau kita meliti problem intelijen Iran, kalau kita lihat Usama bin Laden saja sebelum dia dieksekusi oleh Amerika, itu Amerika butuh waktu 10 tahun CIA untuk mengendus di mana pergerakan dia. Dan relatif kan itu seperti sulit dieksekusi oleh Amerika, baru akhirnya dia bisa melakukan eksekusi itu setelah 10 tahun. Bayangkan 10 tahun waktu yang tidak sedikit untuk sebuah perburuan CIA terhadap tokoh yang ingin dieksekusi. Tetapi ini kan terjadi hanya dalam hitungan bulan. Apa yang terjadi di Iran sekarang dalam hitungan yang sangat relatif singkat. Dan selama ini kan kita mengetahui ya Iran dianggap sebagai negara yang berani melakukan perlawanan dan dianggap dia memiliki pasukan militer yang kuat. Tetapi dalam perang ini kalau kita dalam sisi intelijen, Bang, ya, ini ada keroposan, ada kerapuhan internal yang akhirnya dimanfaatkan secara kuat, gitu. Dan ini kan juga terjadi juga ilmuwan nuklir juga kena. Ilmuwan nuklirnya Iran, yang ini bisa dibilang ini pihak yang ada di garis depan dalam proyek yang sedang dibangun Iran saat ini, ya, proyek nuklir. Ya, tetapi kita lihat ini jumlah sangat banyak dan itu orang-orang, ya kalau kita lihat ya pejuang Gaza itu 1, 2 ilmuwan yang kena ya. Ini kan bererot dan langsung terjadi serempak bahkan, Bang, di satu hari loh. Sebenarnya itu kayak pesan dari Israel ya, bahwa saya tahu loh, ini ibinnya aja kita eksekusi tanpa merusak yang lain kan gitu kan. Iya, kayak gitu. Kalau orang dunia luar udah bisa ngelihat sebenarnya Israel punya kemampuan untuk membidik gitu kan. Jadi kalau carpet bombing di Gaza itu memang sengaja menghabisin warga, ya kan? So, kalau dia mau nyerangnya misalnya pentolan dari pasukan perjuangan, ya pasti dia bisa langsung tahu. Berarti justru pasukan perjuangan itu lebih sulit diketahui dibanding Iran. Saya melihat begitu. Karena sampai sekarang kan nggak tahu posisi di mana itu pasukan perjuangan nol di mana, bagaimana cara menyerangnya. Bahkan yang terjadi kan mereka memalsukan data Israel itu. Terakhir itu kan yang bikin malu intelijen Israel, dia mengklaim berhasil menemukan terowongan para pejuang Gaza. Ternyata hanya parit setengah meter. Gitu. Dan ini rame di media Israel bahwa intelijen itu mencoba melakukan kamuflase kemenangan dalam tanda kutip, kemenangan mereka yang dia klaim di Gaza. Dia berhasil menemukan terowongan, jaringan komunikasinya para pejuang Gaza ternyata hanya parit berisi yang hanya sedalam setengah meter dan itu bukan tunnel, kayak gitu. Ini sangat sulit untuk ditembus karena apa? Alat komunikasi mereka sudah berperang sangat panjang secara serius melawan
penjajah. Dia sudah tahu berbagai macam kelemahan karakternya mereka. Makanya itu banyak kan tokoh-tokoh itu kan juga akhirnya dieksekusi di luar negeri. Saleh Aruri itu pejuang Gaza di Lebanon dieksekusi. Haniyeh sedang menghadiri upacara kenegaraan. Ya kan? Cuma Pak Yahya aja dah. Pak Yahya itu kan di medan tempur. Lagi perang. Lagi perang dia. Jadi kalau kita bikin perbandingan gini Bang ya. Iran yang negara besar gitu kan. Besar ini lebih besar dari Israel bahkan. Dengan Gaza yang sekecamatan. Kalau dalam waktu berapa bulan ini orang-orang pentingnya, tempat-tempat pentingnya, tokoh-tokohnya bisa dieksekusi. Sedangkan Gaza sampai sekarang posisi persisnya aja yang sekecil itu nggak ketemu. Iya. Ini unik ya. Jadi pasukan intelijen terbesar di dunia sampai sekarang nggak bisa menemukan di mana lokasi pasukan perjuangan yang sampai sekarang nggak bisa menaklukkan Gaza. Iya. Cara satu-satunya dengan cara dikepung nggak boleh makan kan gitu kan? Iya. Mereka pikir warga lapar apalagi yang dalam tanah kan gitu. Sampai sekarang pun walaupun digituin nggak nyerah juga. Iya nggak nyerah juga. Nah Iran ya walaupun mereka juga kaget balasannya juga kencang juga nggak taunya. Berarti ada kebocoran internal. Yang kita tahu kalau Iran ini kan warganya tuh kayak semacam imam Iran itu kayak kalau udah bersabda semua patuh. Iya betul. Sepatuh gitu masih banyak pengkhianat itu dalamnya. Iya. Bisa gitu. bolong ya. Iya. Dan ini menurut saya menjadi skandal intelijen salah satu yang terbesar di Timur Tengah. Dan sekarang kan juga menjadi salah satu evaluasi di internal Iran terkait kebocoran informasi ini. Dan ini kan bisa menjadi bom waktu lebih besar, Bang, bagi Iran dan juga di situasi di Timur Tengah. Dan ini memang sangat membedakan dengan situasi di jalur Gaza. Mereka memang sangat rapi. Bahkan dia udah nggak pakai telepon model kayak begini. Komunikasi antara sesama pejuang itu pakai ayat Al-Quran. Terus kemudian komunikasi pasukan perjuangan dengan dunia luar tuh pakai apa? Mereka nggak ketemu sampai sekarang. Iya, gitu. Itu pager gampang ketahuan. Iya. Ya kan. Kemudian di Iran komunikasi pasti udah kedetek tuh. Karena posisinya Khomeini udah ketahuan. Kalau dibilang posisinya Khomeini udah tahu di mana, berarti orang dekatnya pun bisa aja pengkhianat. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Sangat mungkin. Ya kalau sekarang kepala intelijennya aja ikut tewas gitu ya. Ini berarti kan ada problem serius soal keamanan. Soal bagaimana mereka menjaga kepercayaan informasi di antara mereka. Dan menarik kalau di Gaza bukan kemudian steril dari upaya infiltrasi, dari upaya spy yang dilakukan oleh Mossad, tetapi itu relatif diketahui dengan cepat oleh para pejuang. Kalaupun ada, relatif bisa diketahui dengan sangat cepat oleh mereka dan kemudian akhirnya dieksekusi. Caranya gimana mereka? Iya, mereka punya sistem sendiri, ya kan? Sampai sekarang belum ada yang tahu termasuk mereka, termasuk Mossad juga nggak tahu ya. Mossad juga nggak tahu, kayak gitu. Dan ini sekedar perbandingan saja ya. Ini sekedar perbandingan bagaimana perang yang sekarang terjadi memang perang intelijen. Ya kalau kita pikir ya, pasukan intelijen kuat itu dengan teknologi mereka. Iya. Ini pasukan perjuangan bisa kuat tanpa teknologi. Ini berarti lebih hebat dong. Iya, gitu. Ya itu tadi Bang, salah satu informasi yang kita dapat, salah satu komunikasi dengan ayat Al-Quran. Karena Israel nggak ngerti bahasa Al-Quran. Gitu. Terus kemudian dia mengontak dunia luar apa kebutuhan logistik yang dibutuhkan dengan statement dengan pola-pola yang sama juga. Jangan-jangan Abu Ubaidah kalau lagi ngomong begitu lagi ngasih tahu sebenarnya. Kita nggak pernah tahu ya. Gitu. Waduh, nah sekarang kebocoran ini apa udah disadari sama Iran? Saya lihat sebenarnya sejak awal ini mereka pasti sudah melakukan evaluasi, tetapi tampaknya jaringan problematika intelijen di tengah Iran itu sudah sangat menyebar dengan sangat kuat, hingga kemudian untuk di-tackle dalam waktu singkat itu mereka belum bisa melakukan secara cepat, gitu kan? Karena itu tadi ya, berbagai laporan mata-mata agen intelijen udah sangat tersebar luas di internal Iran, hingga kemudian Mossad mendapatkan informasi-informasi ini sebagai strategi mereka untuk bisa mengetahui di manakah posisi-posisi mereka, di manakah tempat-tempat tinggal mereka dan lain sebagainya, ya gitu. Dan ini memang perang yang sudah panjang. Hizbullah saja perang bom pager itu kan sudah 3 tahun dipersiapkan oleh Israel. Gitu. Bom pager itu dari 3 tahun, dan bayangkan selama 3 tahun itu ya Hizbullah tidak menyadari bahwa akan ada ancaman yang sangat besar. Gitu. Bahkan yang menarik yang terakhir yang informasi Bang, itu sebenarnya bom pager yang meledak di Lebanon yang terkena kepada beberapa anggota Hizbullah itu kemudian akan diikuti dengan bom pager kedua
gitu. Tetapi ketahuan oleh Turki di Istanbul. Kalau oleh intelijen Turki tentang adanya pengiriman pager kedua untuk sebagai aksi sebagai aksi lanjutan terhadap bom pager versi pertama dalam hitungan beberapa hari aja. Itu udah mau dikirim lagi tuh pager ya dari Mossad memakai wilayah Istanbul untuk dikirim ke Lebanon, tetapi kemudian dengan cepat diketahui oleh intelijen Turki. Kayak gitu. Berarti sebenarnya dalam pager sekecil itu aja ada alat. Iya, tadinya kan Hizbullah berpikir karena pager itu less teknologi. Dia secara teknologi digital kan tidak seperti HP, smartphone, iPhone. Dia mungkin berpikir ini salah satu alat komunikasi yang aman. Tetapi ternyata proses pembuatannya sudah bocor oleh Mossad. Gitu. Dan Mossad kemudian melakukan infiltrasi, menaruh chip di situ yang kemudian bisa digerakkan dalam tempo tertentu, dalam momen tertentu. Dan bisa membaca pesan-pesannya pasti. Iya pasti bisa membaca pesan-pesannya. Karena kan dia terlibat di situ dalam proses pembuatannya. Walaupun dia pesan di Cina misalnya. Iya, di Taiwan segala macamnya. Gitu. Ya harus lewat dia dulu ya. Iya. Kalau perang teknologi ya udahlah. Mungkin di luar dari pasukan perjuangan mereka udah masih hebat ini ya. Jadi keduanya ketahuan. Nah, jadi alat komunikasi apa lagi untuk kemudian bisa lolos dari Mossad? Nggak tahu juga. Apalagi kita nih. Jangan-jangan disadap. Ya ada semua jangan-jangan nih kan apalagi udah nih. Si Ipung, si Android kena semua jangan-jangan. Waduh. Kalau sekarang itu kondisinya Iran sebenarnya kurang menguntungkan dari sisi para ini ya garda-garda depannya karena ini orang baru semua. Ini kan orang second line semuanya kan yang bergerak gitu ya. Dan kalau kemudian mau reset ulang, restore sistem ring 1, ring 2 aja. Itu yang ganti juga belum tentu aman kan gitu ya. Ini bingung nih sekarang nih. Kalau Trump sendiri udah mengancam seperti itu, berarti ada orang dalam yang bisa terjadi. Menurut pandangan Bang Pizarro, kalau sampai Khomeini kemudian mampu mereka eksekusi, apa yang bisa terjadi? Nah, ini memang yang menjadi target Israel sekarang ya dalam perang melawan Iran. Kalau kita lihat, Netanyahu tampaknya bukan sekedar ingin menyerang fasilitas nuklir Iran. Ya, itu memang menjadi salah satu target utamanya dia. Yang menurut Israel, Iran sedang mempersiapkan bom nuklir. Ini menurut versinya Netanyahu. Makanya harus ditackle dengan cepat. Tetapi tampaknya dengan melihat banyaknya tokoh-tokoh yang tewas, para pejabat militer yang tewas, salah satu target Netanyahu ialah merubah rezim Iran. Ya, gitu. Biar republik. Iya, bukan soal biar republik, agar tokoh-tokohnya di Iran atau para pemimpin Iran sekarang itu tidak menggunakan foreign policy yang punya visi untuk melawan Israel. Gitu. Atau minimal modelnya sama di mana-mana ya? Iya. Mengganti rezim. Jadi gini kalau kita lihat kan polanya di Mesir waktu Mursi. Iya. Karena dia anti Israel diganti. Gaddafi anti diganti. Saddam Hussein anti diganti. Pokoknya semua gitu kan, termasuk Raja Arab juga pernah ada yang anti diganti. Jadi semua yang berada di Jazirah Arab adalah mereka yang melindungi Israel atau pro dengan Israel gitu. Iya, betul. Nah, Iran sampai sekarang belum mau pro. Maka dia kepengen diganti juga. Jadi sama halnya kayak waktu zaman Turki dulu. Sultanan nggak mau ngasih wilayah, diganti dengan Ataturk. Jadi polanya begini Bang. Polanya saat ada 3 hal. Pertama, mengganti rezim itu sendiri. Ya totally itu diganti atau pucuk utama yang dianggap ideologis itu diganti. Yang kedua, dimoderatkan minimal. Ya, gitu. Dimoderatkan seperti dan yang ketiga itu kekuatan dia mungkin masih eksis, masih ada orang-orang, tetapi secara kekuatan militer tidak lagi kuat. Ini yang terjadi pada Hizbullah. Ketika perang melawan Israel, ya, kemudian Hasan Nasrullah itu tewas, berganti dengan pemimpin Hizbullah yang baru. Tetapi secara umum beberapa kekuatan militernya, alutsista dan fasilitas pertahanan itu tidak kuat. Makanya kita lihat sekarang Hizbullah itu kan tidak begitu banyak ingin cawe-cawe dalam perang Iran melawan Israel. Atau pemimpin barunya bukan punya semangat yang sama? Bukan problem punya semangat yang sama, tetapi basis kekuatan militernya itu kan sudah habis. Sudah banyak, mungkin tidak totally habis ya, tetapi tidak memiliki kekuatan seperti dulu lah bahasanya. Kayak gitu Bang ya. Mungkin tidak habis, mungkin orang yang masih sama, tapi tidak punya kekuatan dulu. Nah, skenario ini sebenarnya ingin dilakukan. Tadi dengan ada beberapa opsi yang bisa dilakukan yang akan dilakukan oleh Israel, mengubah rezim itu sendiri, atau ketika dia masih eksis,
lalu kemudian secara fasilitas pertahanan energi nuklirnya itu sudah habis, sudah tidak kuat, atau kemudian yang tadi ya itu mengganti rezimnya. Jangan lupa sekarang kan anak keturunan Shah Pahlavi yang sedang berada di pengasingan, itu kan siap menggantikan Ali Khamenei dengan dukungan Barat. Tapi udah terkondisikan. Ya, memang Shah Pahlavi kan aliansinya Barat dulu. Iya. Aliansi Amerika sebelum revolusi Iran. 79 kan mereka yang berkuasa. Kemudian mereka pro Barat ditumbangkan, bergantilah rezimnya Khomeini. Jadi balik lagi gitu maksudnya. Iya, balik lagi. Nah, sekarang ingin kembali dia. Setelah dari pengasingan, dia ingin kembali ke Iran. Ya, kalau memang kemudian Khomeini, kalau sekarang Khomeini, Ali Khamenei itu jatuh. Nah, saya lihat ini ada 3 opsi yang sedang dipersiapkan oleh Israel ya. Dan pola ini kan dia relatif sukses berhasil ketika membuat Hizbullah tidak sekuat dulu. Gitu. Makanya ada pernyataan kan laporan ya, ada laporan yang pejabat Hizbullah misalkan berbicara kepada media internasional bahwa mereka tidak terlalu ingin ikut campur dalam pertarungan antara Iran dengan Israel. Persepsi saya bukan dia tidak punya passion untuk itu, tetapi secara basis militer itu tidak kuat. Gitu. Dan posisi Iran memang sekarang ini memang menjadi sangat dilematis ya, karena beberapa faksi-faksinya itu kan secara umum Hizbullah sudah tidak ada ya, sudah tidak kuat gitu ya. Proksinya ya, kemudian Assad juga sudah tumbang. Gitu. Rusia sama Cina belum tentu juga mau. Belum tentu mau. Gitu. Kenapa? Pertama, Rusia masih menghadapi perang melawan NATO di Ukraina. Yang sampai sekarang itu belum bisa dikatakan menang. Pertarungan masih terjadi berkali-kali, upaya untuk negosiasi juga tidak berujung terhadap terjadinya ceasefire permanen. Minimal paling kesepakatan gandum aja tuh. Karena kan Ukraina pengekspor gandum yang besar di dunia ini. Maka ketika ini perang, ekspornya terhenti karena dihentikan sama Rusia, itu bisa menimbulkan problematika pangan di berbagai wilayah lain. Itu yang akhirnya ditengahi di Istanbul dan akhirnya perang, oke, ente boleh terus perang, tetapi ekspor gandum masih terus berjalan. Tapi kan masih perang sampai sekarang. Gitu. Jadi sebenarnya Rusia tuh perangnya sama NATO ya? Dengan atas nama Ukraina? Iya, ya dengan bersama NATO. Oh, berarti kuat juga ya Rusia ini? Iya, kuat juga gitu. Tetapi kan dengan Bashar Assad lepas, itu menunjukkan bahwa ada pergeseran politik luar negerinya Rusia. Ya, ada pergeseran politik luar negeri Rusia yang kemudian mungkin tidak menghabiskan banyak spending militernya ke luar negeri, Bang. Tapi lebih kepada kepentingan-kepentingan domestik. Walaupun itu Iran nanti bisa saja dia menagih Rusia. Tin, lu kan gue bantu drone lawan Ukraina. Sekarang lu bantu gue apa lawan Israel? Gitu. Iran bisa menagih itu kepada Rusia. Kalau Cina? Iya, gitu. Kalau Cina, problemnya gini, Bang. Cina ini sekarang punya pasar. Salah satu pasar dia itu namanya Timur Tengah. Ya. Dia tuh jualan di situ. Makanya kan ada KTT Arab Cina tahun 2023. Ya, KTT Arab Cina. Karena apa? Cina udah melihat salah satu garapan selain Indo-Pasifik itu Timur Tengah. Tapi logika orang dagang, Bang, bagaimana gue jualan di pasar? Kalau di pasar ada tawuran, ada konflik, ada orang bunuh-bunuhan, bisa jualan nggak gue? Apalagi gue lagi compete nih sama Amerika, sama negara lain nih, ya kan? Makanya pendekatan Cina lebih kepada upaya udah damai, deeskalasi. Jangan terjadi perang ini melebar. Karena Cina juga akan pusing juga kalau perang ini akan panjang. Ya, karena walaupun dia mungkin sudah siap dengan konsekuensi terburuknya jika perang ini panjang. Tapi jika ada opsi perang ini bisa dimediasi, ini bisa damai segera, Cina akan mengambil opsi itu, termasuk Rusia. Dia bisa akan mengambil opsi itu. Kalau Rusia misalkan ya, Rusia contoh kayak di Suriah ganti rezim dari Bashar Assad kepada Ahmad Shara. Bashar Assad kan sekutu dia. Ya, tapi apakah kemudian hubungan Suriah sama Rusia secara ekonomi itu putus? Kan enggak juga. Ya, sekarang pangkalan yang ditakuti Putin itu kan pangkalan udara, pangkalan pelabuhan dia itu kan ditutup sama Ahmad Shara. Karena itu jembatan Rusia untuk ekspor ke Afrika. Gitu. Ya kan? Nah, akhirnya kan negosiasinya, oke, Ahmad Shara Anda itu memimpin Suriah. Setelah menggulingkan Bashar, saya nggak akan mengganggu Anda, tetapi tolong investasi saya, kemudian fasilitas saya itu dijaga, tidak dihancurkan. Oke, kan deal-dealnya seperti itu akhirnya. Jadi terjadi pergantian rezim, tetapi fasilitas-fasilitas Rusia, militer ekonomi itu masih terus terjaga. Makanya kan menarik, Bang.
Bashar Assad jatuh di tangan kelompok HTS, ya. Tadinya kita pikir Rusia pasti menunda, tidak akan mengakui pemerintahan baru Suriah. Ya. Karena itu kan musuhnya dia dulu. Perang benar-benar tembakan itu. Tentara Rusia juga banyak yang tewas, tentara swasta dia Wagner Group juga banyak yang tewas. Tapi ternyata di kedutaan besar Suriah di Moskow itu ternyata cepat banget berganti dari bendera merah putih hitam jadi hijau putih hitam. Oh, langsung. Langsung. Ya, karena Putin juga berpikir, ya, ini perang juga menghabiskan budget dia. Apalagi di Ukraina dia masih perang. Udahlah, saya lepas Bashar Assad, ya, tapi kemudian saya akui Ahmad Shara. Dan ini kan juga akhirnya menimbulkan kekhawatiran di sekutu-sekutu Rusia. Mereka khawatir akan di-Bashar Assad-kan sama Putin, termasuk Iran menurut saya. Kan bisa aja dong, lo Bashar aja lu biarin jatuh, nggak lu benar-benar bela, apalagi gue. Walaupun konteks Iran beda, ya, karena ini negara yang lebih besar dari Suriah. Secara dia punya nuklir, dia punya ekonomi di situ, dia punya pasar di timur, dia punya gas, ya, gas-gasnya Iran itu kan diblokade, di embargo sama Amerika Barat. Yang mau beli kan Cina, Rusia segala macam yang mau beli, dan betul-betul dijatuhin harganya sama Iran, gitu. Harganya betul-betul jatuh. Negara lain kan nggak mau beli, Indonesia juga kan juga berpikir ulang mau beli minyak Rusia, minyaknya Iran. Kenapa? Karena akan kena sanksi Amerika. Yang beli. Yang beli. Oke. Gitu. Nah, ini yang kemudian juga menjadi salah satu diskursus di dalam Iran gitu, Bang. Sejauh mana komitmennya Putin, Moskow itu membantu kita kalau memang eskalasi ini menjadi besar. Kalau kita lihat dari Suriah aja dilepas. Jadi kalau politik itu sebenarnya intinya adalah masalah kepentingan ya. Iya, kepentingan domestik. Nggak ada loyalty di sana. There is no loyalty. Di politik tuh nggak ada loyalty. Menurut saya nggak ada. Jadi teman-teman semua, zaman kita pemilu dulu, mana ada yang cebong, ada yang kampret. Akhirnya di ujung segini cebong sama kampret bersatu. Jadi maksudnya nggak usah baper kalau masalah perpolitikan ini. Bagaimana caranya menjadi pihak yang dipilih kan begitu ya? Iya. Dipilih untuk diajak berkolaborasi. Nah ini menarik ya, jadi bahwa mengatur negara itu juga mirip-mirip prinsip ekonomi juga ya. Jadi kayak prinsip bisnis, sahamnya turun nih. Iya. Sahamnya naik, negara ini sahamnya lagi turun nih. Lagi nggak menguntungkan buat kita, udah kita lepas gitu kan. Betul. Oh ini lagi bagus nih, kita support aja nih. Ada begitu berarti. Sebenarnya ujung-ujungnya tuh dari ekonomi juga tuh. Salah satunya ya ekonomi, keamanan, dan lain segala macam lainnya gitu kan. Iya. Itu bisa berubah. Kuba aja pernah bertemanan sama Amerika di era-eranya Obama. Ya, kalau dalam HI itu Bang ada teori idiosinkrasi. Jadi kebijakan sebuah negara bisa berubah kalau kepalanya ganti.